sahabat senusantara dari Sabang sampai Merauke. Kembali lagi kita di NFK Channel. Melanjutkan video yang kemarin yang part 1 tentang bagaimana menyeting mikrotik untuk pemula dari awal sampai bisa digunakan sampai pencerahan. Kali ini kita akan melanjutkan lagi video kemarin tentang bagaimana membuat voucher. Di video ini kita akan membahas bagaimana mengonekkan mikrotik dengan Micmon dan membuat voucheran sesuai dengan keinginan kita. Oke, untuk lebih lengkapnya tetap di channel kami ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar membuat kami lebih bersemangat untuk kita membagikan ilmu kepada siapapun. Semoga ilmu yang kita bagikan bermanfaat untuk kita semua. Oke, langsung saja check this out. Oke para sahabat, lanjut lagi kita ke part 2. Di sini setelah kemarin yang part 1 kita sudah bisa menyambungkan mikrotik ke login page dan juga ke internet. Untuk part 2-nya ini kita akan membuat voucher, kode voucher yang digunakan nanti konsumen kita atau user kita untuk berinternet. Jadi sebelum mereka bisa menggunakan internet yang kita sebarluaskan, mereka harus menggunakan voucher untuk login usernya. Oke, di sini hal pertama kita login ke Winbox-nya, dan yang kedua setelah itu kita download Micmon-nya. Micmon ini kita download di Laksa. Nanti akan dijelaskan di deskripsi untuk downloadnya di mana, linknya apa, nanti akan dijelaskan di deskripsi. Oke, untuk pertamanya kita ekstrak dulu Micmon-nya. Sip. Micmon server, klik 2 kali, masuk. Micmon servernya ini kita klik. Oke, dia online, dia telah mendapatkan ini ya. Ini IP dari address yang kita berikan kemarin. Oke, kita setelah connect ke Ether 2-nya ya. Ini address yang diberikan mikrotik kepada usernya. Oke, minimize. Setelah itu kita, oh ya, sebelumnya itu kita harus memastikan dulu ya. Di sini IP service port API ini harus aktif ya. Port API yang 8729 ini harus dalam keadaan aktif agar kita bisa masuk ke dalam Micmon-nya nanti. Tapi secara defaultnya memang sudah aktif. Tapi kadang mungkin ada juga yang nggak aktif atau bagaimana gitu kan. Nanti yang penting kalau misalnya tidak mau masuk, coba kita cek dulu di sini. Port API-nya ini 8728 ya. Oke, setelah itu minimize lagi, stop server. Nah, di sini juga kadang-kadang pernah terjadi si servernya ini tidak otomatis online. Jadi masih keadaan offline seperti ini. Kalau masih dalam keadaan offline seperti ini jangan takut, langsung kita start server aja. Nanti dia akan mendapatkan IP dari mikrotiknya ini. Oke, setelah itu kita open Micmon, dia akan terbuka menggunakan browser yang default di laptop kita atau PC kita. Untuk login defaultnya itu Micmon, passwordnya itu 1234. Oke, login. Ya, ini tampilan defaultnya sebelum di ini kan.
Belum kita setting ke add router untuk menambahkan mikrotik kita. Session name ini terserah mau kita sesuaikan dengan nama hotspotnya atau untuk memudahkan. Kalau saya biasanya kita samakan nama hotspotnya givari.net sesuai dengan DNS-nya untuk memudahkan saja. Karena di bagian hotspot name dan DNS name itu nanti akan diisikan dengan nama DNS-nya. Jadi untuk mempermudah aja. Jadi tidak perlu 2 atau 3 kali kita copy paste tertulis saja gitu. Untuk IP mikrotiknya kita masukkan IP yang ada di address. Oke. Ini kita copy aja, pastekan ke sini. Oke, untuk username-nya kita samakan dengan username Winbox untuk kita masuk ke dalam mikrotik. Nah, ada juga beberapa kejadian karena Winbox, defaultnya mikrotik itu tidak ada passwordnya. Jadi kita harus membuat passwordnya dulu. Di sistem, user, admin, password. Di sini nanti kita ketikkan password yang mau kita buat, new passwordnya, confirm passwordnya, klik apply, oke. Ataupun kita mau membuat user khusus untuk kita masuk Bigmon juga bisa. Namanya di sini apa? Misalnya Migmon. Grupnya ini full. Passwordnya 1234. 1234. Play, oke. Ya, di sini udah jadi ya untuk user Migmonnya. Oke. Kita kembali lagi ke sini, kita ganti dengan Migmon. Passwordnya 1234. Oke. Hotspot name-nya sesuai sama DNS-nya. Untuk DNS givari.net. Tadi kita ambil di IP hotspot server profile. Klik 2 kali ke tab generalnya DNS name. Oke, kita copy paste aja di situ. Nah, ini currency-nya ya, kawan-kawan mungkin kalau masih ada di Indonesia berarti memakai rupiah. Auto load-nya 10 second. Ada time out-nya 10 menit. Traffic interface-nya 1 aja. Live report. Live report ini di enable. Jadi nanti dia bisa menunjukkan misalnya hari ini vouchernya keluar berapa, bulan ini berapa, dan berapa jumlah penjualannya juga nanti ada di situ tergantung para sahabat semua nanti. Oke, kita save. Nah, sebelum masuk ke dalam itu coba kita ping dulu. Oke, ping. Ini salah ya. Tar. Coba kita pakai ini aja. Admin. Ini passwordnya tadi admin 1234. Oke, coba lagi. Reviews. Bentar. Address sudah betul. Hotspot user aktif. Oke. Nah, ada juga beberapa kejadian. Jadi kita harus login dulu. Nah, kita harus login dulu. Masuk ke mikrotiknya. Masuk ke login page-nya menggunakan user default yang sudah dibuat kemarin ya.
yang di part 1 untuk user defaultnya kan itu pasti ada admin, untuk usernya, passwordnya admin 12345. Oke, kita coba lagi untuk password Micmon-nya, username-nya Micmon, passwordnya 1234. Kita save, ping, oke. Di sini ping testnya harus tertera oke ya, baru kita bisa untuk connect ke dalam Micmon-nya. Oke, inilah tampilan default Micmon. Di sini ada sistem date-nya, tanggal berapa, jam berapa, uptime-nya berapa, itu ada di sini semua. Ini board name-nya, hex, modelnya, ini nama mikrotik kita, router OS-nya, CPU load-nya, free memory kita, free hard disk kita. Nah, ini yang saya bilang tadi live report. Income-nya kita today voucher berapa, voucher bulan ini berapa yang keluar nanti akan terlihat di sini. Nah, hotspot log-nya ini di sini siapa aja yang udah login. Ini lognya ini ya log siapa yang sudah login, siapa yang sudah logout nanti akan tertera di sini. Trafficnya ini, nah ini traffic yang nanti menunjukkan berapa besar traffic di mikrotik kita, Ether 1, Ether 2, Ether 3 nanti akan tertera di situ. Untuk tema di sini bisa diganti. Nah, di sini yang like, blue, green, pink. Nanti di sini sahabat bisa coba sendiri mau ya sukanya temanya apa. Kalau saya lebih ke dark karena tidak silau di mata lah gitu ya. Oke, selanjutnya di sini dashboardnya ini tampilan dashboardnya defaultnya sebelum kita setting kita ke hotspot untuk user profile-nya, profile list-nya karena baru satu default yang kita bawaan pada saat pembuatan kemarin itu admin. Kita akan buat lagi add profile. Nah, untuk profilnya ini di sini terserah kita mau menamakannya apa. Misalnya kita kasih nama itu voucher 1 jam. Address poolnya hash pool, mengikuti share usernya mau berapa. Satu voucher itu bisa untuk berapa user, bisa untuk banyak, bisa untuk satu orang saja. Biasanya kita satu orang saja itu ya. Nah, rate limitnya, upload, downloadnya itu terserah. Menyesuaikan dengan kebutuhan. Atau menyesuaikan dengan para sahabat mau membuatnya berapa ya akan kita berikan kepada konsumen nanti. Kepada user ya. Misalnya 512K untuk uploadnya, downloadnya kita berikan juga 512K. Oke. Nah, expired mode ini di sini ada remove, notice, remove and record, notice and record. Kita biasanya pakai remove and record. Jadi setelah user itu menggunakan voucher kita, dia akan dihapus dan direkam. Jadi berapa pengeluarannya, berapa yang keluar hari ini juga gitu maksudnya, berapa voucher kita ya. Untuk validity-nya ini berapa lama voucher itu 1 jam? Ya, berarti dia ini kalau 1 jam, di sini ada forward validity-nya. Contohnya 30 day. Jadi kalau untuk 30 hari, dia akan aktif selama 30 hari. 12H, 12 hour, 30 M menit. Berarti kalau di sini 1 jam, kita akan di sini kasih 1 H.
H itu menunjukkan hour. Hour itu 1 jam. Kalau minute, M, 30 menit. Kalau day, D. Price. Price ini di sini mau kita jual berapa gitu ya. Mau kita kasih konsumen berapa. Nanti akan muncul di vouchernya itu. Misalnya 1 jam itu 2.000. Oke, selling price-nya 2.000 nanti akan di sini. Nah, log user ini kita enable, jadi satu voucher hanya akan bisa digunakan oleh satu user. Jadi dia tidak bisa digunakan oleh user yang lain. Kemudian save. Kita akan lihat di sini. Oke, voucher 1 jam. Expired modenya remove and record. Validity 1 jam. Price 2.000, selling price-nya 2.000, log user enable. Oke, setelah jadi di sini nanti akan kita bisa lihat di sini. Di mikrotiknya hotspot. Nah, user profile. Nah, dia akan otomatis sudah ada di sini. Jadi nanti akan mengikuti yang ada di Migmon. Nah, oke. Oke. Usernya masih belum ada ya, karena kita belum buat. Nanti akan kita buat. Oke, masuk lagi kita ke Migmon. Terus langsung kita ke voucher. Nah, di sini ada ininya, profile yang telah kita buat tadi ya. Nah, untuk kita membuat vouchernya, langsung aja kita generate. Nah, untuk quantity ini jumlah ya. Jumlah berapa voucher yang ingin kita buat. Misalnya kita buat aja 10. Server all karena kita masih coba aja satu aja, nanti di server ini bisa kita spesifikasikan lagi, misalnya hotspot 1 punya si A, hotspot 2 di tempat si B, nanti akan bisa berbeda vouchernya gitu, tergantung kita untuk settingannya lebih lanjut lagi gitu. Nah, jadi untuk defaultnya kita pakai all aja, jadi semua bisa dipakai. User modenya username dan password. Jadi nanti di vouchernya itu akan tertera username sendiri dan passwordnya itu sendiri setelah di generate nanti. Ada dua opsi di sini, username dan password. Jadi username misalnya ABCD, passwordnya sama juga ABCD, jadi bisa dipakai juga. Length name length-nya ini panjang ininya ya, panjang username-nya dan password-nya nanti. Misalnya password-nya itu 4, jadi A, B, C, D. Jadi hanya 4 aja. Tapi kalau untuk misal mau memudahkan lagi, dia ada dari 3, jadi A, B, C. Begitu aja. Nah, untuk length-nya itu bebas, terserah mau berapa, mau sampai 8. Itu bisa diatur di sini nanti. Tapi kayaknya kalau 8 mungkin terlalu panjang ya. Pakai 4 aja nanti biar mudah untuk memasukkannya. Prefix-nya ini misalnya ini untuk seperti ID ya, ID sebelum sebelum username dan passwordnya. Misalnya nanti username-nya itu ABCD, jadi misal prefix-nya di sini misalnya Givari, kita mau inisialnya Givari G Y. Jadi nanti di depan sebelum kode vouchernya, misal kode vouchernya A, B, C, D. Jadi nanti akan muncul prefix itu G, Y, A, B, C, D. Nah, gitu. Jadi terserah ini bebas juga mau dipakai atau enggak. Cuman kalau saya sih biasanya jarang dipakai juga. Untuk karakter. Jadi karakternya ini bebas kita pilih. Misalnya dia mau random A, B, C, D, tapi nanti berurutan itu huruf kecil semua bisa. Ini huruf kecil untuk angka semua bisa. Random A, B, C, D untuk besar semua.
Nah, yang ketiga ini ada huruf kecilnya, ada huruf besarnya. Nah, random yang ini gabungan dari angka, huruf, ada semua, tapi menggunakan huruf kecil semua. Nah, random yang ini dia terdiri dari angka dan huruf, tapi huruf besar semua. Random yang ini lebih random lagi. Dia ada angka, ada huruf campuran antara huruf besar dan huruf kecil. Jadi kalau saya lebih memudahkan konsumen, user, random ABCD aja. Karena toh makin mudah mereka memasukkan voucher, ya makin sedikit juga pertanyaan ke kita gitu kan. Profilnya ini, profile yang udah kita buat tadi 1 jam, time limitnya. Nah, time limitnya ini mau digunakan berapa lama? Nanti kita tulis lagi. Misalnya ini di sini ada keterangannya karena kita 1 jam jadi 1 hour. Nah, data limit. Nah, data limit ini untuk kita apa ya? Membatasi. Misalnya kita membatasi mereka untuk main berapa Mbps. Bukan berapa Mbps, maksudnya berapa kuota. Kita seperti memberikan kuota ke mereka. Nah, kalau saya biasanya ini MB dan GB. Biasanya yang untuk kuota itu jika sumber internet kita kebanyakan itu dari GSM karena kita juga kan beli kuota juga gitu kan. Nah, biasanya di sini dibatasi kebanyakan yang untuk GSM. Kalau sumbernya internet GSM, tapi ada juga tidak menutup kemungkinan untuk user internetnya yang sudah tidak memakai kuota juga di sini dibatasi pernah ada juga gitu ya. Oke, setelah itu ini komen komen saya kira nggak perlu lah ini untuk ininya aja. Misal ini voucher 1 jam untuk memberi keterangan aja. Oke, setelah itu kita generate. Nah, setelah di generate, nanti dia kalau sudah selesai, dia akan kembali ke default lagi. Default itu maksudnya seperti awal tadi ya, sebelum kita buat itu, buat vouchernya, sini jadi balik ke awal lagi kan. Nah, ini bukan berarti hilang, tapi memang dia udah setelah selesai untuk diproses 10 voucher tadi. Nah, untuk lama atau sebentarnya tergantung kuantitinya. Misalnya kita buat 100, dia akan pasti lebih lama daripada buat yang 10 tadi. Oke, untuk setelah itu kita langsung print ya. Langsung print. Nah, ini sudah jadi. Oke. Nah, ini destinationnya. Kita langsung ini ada 10 voucher tadi. Save as PDF atau save printer. Nanti tergantung dari PC dan laptop para sahabat ya. Apakah sudah langsung terkoneksi dengan printer atau belum? Kalau memang belum, biasanya save as PDF. Nanti dia akan save ini vouchernya sebagai PDF gitu. Nah, oke. Nah, gini ya, username tadi ya, yang ini setelah jadi ini nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 karena kita tadi buatnya cuma 10. Nah, oke. Nah, ini username. Username ini dan passwordnya ini semua langsung dari by system ya. Jadi mereka yang membuat create untuk username sama passwordnya. Nah, di sini ada keterangannya untuk vouchernya berapa lama, 1 hour, tadi 1 jam. Ini harganya 2000. Nah, loginnya. Ada beberapa handphone yang tidak bisa langsung keluar login page-nya. Jadi dia wajib masuk ke Chrome untuk mengetikkan http givari.net ataupun langsung aja mungkin ditulis di situ givari.net. Nanti akan muncul seperti login page. Baru kita untuk memasukkan username.
SPI dan password 9826. Oke, yang tadi kita create itu kita bisa lihat di voucher. Nah, ini udah bertambah ya, bertambah 10, kita open. Oke, di sini sudah jadi semua. Nah, ini maksud saya komen tadi, komen kalau defaultnya tidak kita isi, dia akan create komen sendiri. Itu menyesuaikan dengan tanggal kita membuat ini ya, membuat create ininya, apa sih namanya, create vouchernya. Jadi kita bisa lebih spesifik lagi kita untuk uh, apa ya, membedakan misalnya voucher ini dibuat tanggal berapa, hari apa, tahun berapa gitu ya. Kalau mungkin udah terlalu lama gitu. Nah, bisa juga kita lihat kita bisa masuk ke Winbox-nya, kita buka IP, hotspot, user. Nah, ini ya udah tercreate otomatis karena dia sudah terhubung dengan mikrotiknya. Nah, ini tadi ya ada SPI. Nah, di sini tidak dimunculkan passwordnya ya. So kolomnya kita munculkan password. Oke. Nah, di sini ada passwordnya. Kalau dia masih di hide, oke kita. Oke, ini 9826. Ini langsung bisa kita pakai. Oke, ini udah setelah itu kita login dulu ya. Oke, kita akan sudah log out. Mau login lagi. Nah, tadi SPI 9826. SPI 9826. Oke, hai SPI, dia langsung terkonek. Ini IP address-nya, connect left-nya, connected-nya 1 second. Left-nya ini berarti sisa waktunya 59 menit 58 59 detik second. Tapi ini karena dia nggak otomatis ya, setiap kita refresh saja. Nah, berubah kan? Dia udah kita connect selama 25 second. Kita lihat lagi untuk mengontrolnya. Nah, ini aktif, kita udah lihat session lifetime, time life-nya 59. Nah, di sini kita akan lihat secara real time otomatisnya dia berapa detik sisanya. Uptime-nya ini dia udah online berapa lama, IP address-nya, host servernya, usernya ini di sini ada, idle time-nya, ini RxTX-nya, download upload-nya. Oke, di situ sudah tertera ya. Nanti coba kita masuk ke Micmon-nya lagi, ke dashboard. Nah, this month keluar sudah 1 voucher ya. Dia nanti akan tercreate di sini setelah logout. Nah, ini tadi. Nah, user SPI login by HTTP chat. Nah, itu login page ya. Nah, SPI sesuai dengan tadi di apa voucher yang sudah kita create, dia masuk ke sini. Itemnya ini yang aktif. Oke, SPI ya. Uptime-nya kalau di sini nggak real time. Maksudnya kita harus refresh dulu biar dia berubah di sini. Nggak seperti yang di Winbox. Kalau di Winbox dia real time. Nah, tinggal 57 menit 42 detik. Iya. Oke. Sementara sudah
itu pembuatan voucher secara offline ya. Untuk secara online-nya nanti akan kita sambung lagi di part 3. Nanti akan ada bagaimana pembuatannya online untuk di laptop dan di handphone. Jadi kita bisa mengontrol juga voucher kita hari ini yang masuk berapa, yang keluar berapa gitu ya. Oke kawan-kawan, para sahabat, di sini setelah selesai untuk video part 2-nya. Nanti akan kita sambung lagi untuk di video di part 3-nya. Untuk pembuatan voucher secara online dan untuk mengontrol secara online apabila kita sedang berada di luar server atau jauh dari mikrotiknya. Nanti di situ akan kita jelaskan bagaimana secara besarnya kita membuat VPN untuk remote-nya, ada di situ semua nanti. Oke para sahabat, eh, setelah selesai itu kita tutup semua. Demikian untuk video part 2-nya. Kita akan bertemu lagi di part 3-nya. Untuk kalau ada pertanyaan, silakan nanti di kolom komentar, tinggal di komen. Insya Allah kalau itu pasti kita akan jawab. Bisa juga nanti DM kalau ada yang memang belum mengerti, nanti akan kita cantumkan nomor handphone kita ya. Oke, terima kasih para sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.